Sobat Info, sekarang kita nggak cuma bahas BUMN Indonesia, tapi juga BUMN milik negara lain. Kita mulai dari industri keuangan. Dunia keuangan itu seperti jaring raksasa yang penuh transaksi, investasi, dan risiko. Namun, di balik itu semua, ada lembaga-lembaga super kuat yang membentuk ekonomi dan menggerakkan pasar global. Yuk, kita lihat 5 bank raksasa yang mendominasi dunia keuangan. Perjalanan kita bakal dimulai dari 2 kekuatan ekonomi besar, Rusia dan Tiongkok. Bank-bank di sini punya pengaruh luar biasa di pasar global. Kita akan berikan mereka peringkat berdasarkan pendapatan, laba, dan kapitalisasi pasar. Semua angka di video ini sudah dikonversi ke rupiah biar lebih mudah dipahami. Pada peringkat kelima, kita melakukan perjalanan ke Rusia untuk bertemu Sberbank. Meskipun kena sanksi internasional, Sberbank masih jadi bank terbesar di Rusia dengan pendapatan 43 miliar dolar atau sekitar 700 triliun rupiah. Bank ini mendominasi perbankan retail dan korporasi di sana, jadi tulang punggung ekonomi Rusia. Sekarang kita beralih ke Tiongkok, di urutan keempat ada Bank of China, BOC. Dengan pendapatan 135 miliar dolar Amerika atau setara 2.208 triliun rupiah, bank ini jadi kunci dalam perdagangan internasional dan valuta asing, memfasilitasi ambisi ekonomi global Tiongkok, terutama melalui Belt and Road Initiative. Di peringkat ketiga, jangan tertipu dengan namanya, Agricultural Bank of China. Ini bukan sekedar bank buat petani. Dengan pendapatan 153 miliar dolar Amerika atau sekitar 2.500 triliun rupiah, bank ini berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan bagi lebih dari 1 miliar orang dan mendukung pembangunan pedesaan Tiongkok. Di peringkat kedua, kita punya China Construction Bank, CCB. Pendapatannya 190 miliar dolar atau 3.100 triliun rupiah. Bank ini berfokus pada infrastruktur, real estate, dan pinjaman korporasi yang memicu urbanisasi dan perkembangan ekonomi di Tiongkok makin cepat berkembang. Dan di peringkat pertama, ada Industrial and Commercial Bank of China, ICBC. Pendapatannya fantastis, 214 miliar dolar atau 3.500 triliun rupiah. Labanya 53 miliar dolar atau 867 triliun rupiah. Luar biasa. Ini adalah bank yang paling menguntungkan di dunia. Bank ini juga memiliki aset lebih dari 5,5 triliun dolar, hampir 90.000 triliun rupiah. ICBC banyak membiayai segala sesuatu mulai dari proyek infrastruktur besar-besaran hingga Belt and Road Initiative Global Tiongkok. Kalau kita lihat dari angkanya, bank-bank ini bukan hanya tempat menyimpan uang, tetapi juga mesin raksasa yang menggerakkan ekonomi dunia. Bank-bank dari Tiongkok jelas mendominasi, mencerminkan betapa besarnya kekuatan ekonomi mereka. Dari gedung pencakar langit hingga lahan pertanian pedesaan, bank-bank milik negara ini membiayai berbagai macam kegiatan, membentuk ekonomi negara mereka, dan bahkan memiliki efek di pasar global. Setiap negara memiliki cara berbeda dalam mengelola bank milik negara. Di Tiongkok, bank-bank ini menjadi alat kebijakan negara. Sementara di Rusia, Sberbank menjadi kunci kestabilan ekonomi. Bank-bank ini menunjukkan bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan kekuatan finansial untuk mencapai tujuan ekonomi mereka. Karena dunia yang makin terhubung, pengaruh bank-bank ini akan terus berkembang makin besar dan makin berkuasa. Tapi sampai kapan? Menurut kalian Sobat Info, apakah bank-bank raksasa ini akan terus mendominasi atau bahkan ada bank dari negara kita? Bagikan harapan kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Bagikan pula video ini dan tuliskan di kolom komentar topik apa saja yang ingin dibahas di BUMN Info. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.